Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sarwoko SAG, Skep, NS, Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama, dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Hermawati. Di sini saya sebagai moderator dan perkenalkan nama teman saya yang bernama Mela Juliani sebagai pemateri. Dengan susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja, lebih berkahnya perkuliahan ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan materi dari presentator kita dengan tema pandangan Islam terhadap aborsi. Kepada Saudari Mela Juliani dipersilahkan. Baik. Pandangan Islam terhadap aborsi. Latar belakang, aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah abortus provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Abortus provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu abortus provocatus therapeuticus dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus therapeuticus merupakan abortus provocatus yang yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara abortus provocatus criminalis adalah abortus provocatus yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan abortus provocatus tersebut. Abortus provocatus criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. Topik yang akan dibahas yakni pengertian aborsi, pengertian menurut para ahli, pengertian secara umum, alat dan macam-macam metode aborsi, resiko aborsi, pandangan para ulama, dalil-dalil yang terkait. Selanjutnya, pengertian aborsi. Aborsi dikenal dengan istilah ijhad. Maknanya adalah wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna ciptaannya. Tidak ada bedanya antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik sengaja maupun tidak disengaja. Pengertian secara perahli, secara umum. Maaf, tunggu sebentar ya, agak kurang jelas. Pengertian para ahli. Yang pertama, menurut Edsman, aborsi adalah keadaan terputusnya. Bagian penutup, aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi dibolehkan. Kebolehan ini diberikan oleh Islam hanya dapat ditempuh apabila sudah tidak ada alternatif lain yang lebih mengurangi resiko buruk bagi si ibu dan janinnya. Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat
perlu dilakukan sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita. Apakah itu sepengetahuan kita ataupun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan cerita-cerita orang-orang di sekeliling kita, tanpa dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sudah barang tertentu, hal ini tidak dapat dibiarkan dan hanya menyimpang persoalan yang terpendam, namun secara terbuka dibicarakan di mata publik sebagai sesuatu yang merupakan tanggung jawab yang maha berat yang harus diemban. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Mela Juliani atas penyampaian materinya. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Baiklah, Kami berdua pamit undur diri. Jika ada kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.